Permisi, selamat siang Ibu. Ya, selamat siang Lolita. Silahkan masuk dan duduklah. Ya, makasih Ibu. Silahkan duduk dengan nyaman ya Loli, karena proses konseling ini akan berjalan selama kurang lebih 30 menit. Ya Bu, terima kasih. Selamat datang ya Lolita. Bagaimana kabarmu hari ini? Saya sehat Bu, tapi saya lagi bingung Bu. Kenapa ya Ibu manggil saya ke sini? Apa ada aturan yang saya langgar Bu? Tidak Loli. Kamu saya panggil ke sini karena aduan dari teman-temanmu. Jadi kemarin lusa itu beberapa temanmu itu mengadu kepada ibu tentang perubahan sikapmu saat akhir-akhir ini. Jadi mereka juga merasakan ketidaknyamanan berada di dekat kamu. Mereka berpikir kamu itu sangat berbeda. Kenapa ini? Sikap dan perilaku kamu itu terlihat sangat berbeda. Benarkah demikian, Loli? Iya Bu, benar. Sekarang, apa perasaan yang kamu rasakan saat ini? Saat ini saya sedih dan bingung Bu. Sedih dan bingung? Iya Bu, saat ini saya merasa sangat sedih dan bingung. Baik, nanti coba Loli ceritakan tentang masalahmu secara perlahan dan lebih spesifik lagi ya Loli. Tapi sebelumnya ibu akan menekankan bahwa proses konseling ini akan bersifat profesional, di mana ibu akan bersikap profesional. Ibu akan menjaga seluruh kerahasiaan dari apa yang kamu ceritakan, apa yang Loli ceritakan kepada ibu tentang apa masalahmu, tentang apa keluh kesahmu. Jadi Loli nanti silahkan bercerita semua yang Loli rasakan, semua yang masalah Loli yang mengganggu pikiran dan perasaan Lolita. Ibu akan merahasiakan semua itu dan tidak akan satupun teman-teman kamu yang mengetahui masalahmu ini. Baik Bu, saya paham. Oke Loli, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang masalah dan perasaan serta pikiranmu yang sedang kamu rasakan saat ini ya. Baik Bu. Oke. Lolita, tadi kamu mengatakan bahwa saat ini kamu sedang merasakan sedih dan bingung. Mengapa demikian? Apa yang membuatmu merasa sedih dan bingung? Jadi saya lagi merasa sedih karena ya sekitar 2 minggu yang lalu nenek saya baru saja meninggal Bu. Oke, Ibu paham. Turut berduka ya Lolita. Ya Bu. Tampaknya hari ini kamu masih terlihat sedih dan murung. Tadi juga Ibu melihat kamu duduk sendirian di depan kelas. Apakah itu berkaitan dengan kepergian nenekmu ini? Iya Bu. Bagaimana tidak ya Bu ya. Nenek itu adalah orang yang paling dekat dengan saya. Dari kecil saya dirawat dan kami itu saling menyayangi Bu. Ya karena saya adalah cucu yang tinggal paling dekat dengan nenek. Terus dari saya SD sampai sekarang ya Bu ya. Nah dari saya SD itu nenek udah diboyong sama papa dan mama untuk tinggal bareng sama kami. Karena kakek saya udah meninggal lebih dulu Bu. Nah terus tujuan nenek saya diajak tinggal bareng kami itu supaya nenek tuh nggak kesepian. Terus karena saya juga kan di rumah tuh kan sendiri Bu, karena kalau pulang sekolah papa sama mama saya itu kan masih kerja dan pulangnya tuh sore. Jadi sepulang sekolah itu saya selalu di rumah sama nenek saya Bu. Jadi bener yang ibu bilang tadi kalau saya duduk sendirian di depan kelas Bu. Loli, kamu kenapa menangis? Kenapa Loli? Saya jadi ingat nenek saya Bu. Oke, baiklah. Sekarang coba Loli tenangkan diri Loli sekarang ini. Tarik nafas dulu Lolita. Tarik nafas lagi sampai kamu lebih merasa baik. Sudah Bu, sudah. Oke, sudah siap untuk melanjutkan konseling ini? Sudah Bu. Oke.
Ibu mengerti. Sekarang tadi kenapa kamu menangis, Lolita? Ya, sebenarnya saya juga lagi ada masalah di sekolah sih, Bu. Selain karena kangen sama nenek saya juga dapat surat peringatan dari MPK dan ekstrakurikuler Paskibra, Bu. Kenapa bisa demikian, Lol? Apakah ini berkaitan dengan perubahan sikapmu belakangan ini? Iya, Bu. Saya tuh udah 2 kali nggak ikut pertemuan rutin MPK dan 2 kali nggak ikut latihan Paskibra. Nah, keduanya itu tuh dengan izin yang nggak jelas, Bu. Ya ampun, Lolita. Kamu dapat berbuat seperti itu. Apa yang kamu lakukan saat kamu tidak mengikuti 2 kegiatan sekaligus tanpa izin yang jelas? Ya, Bu, saat itu saya kan masih sangat terpukul dengan meninggalnya nenek ya, Bu. Jadi perasaan saya tuh sangat hancur waktu saya tidak ikut kegiatan tersebut. Yang pertama itu saya pergi ke makam nenek yang lokasinya nggak jauh dari rumah. Nah, terus yang kedua itu saya ke taman kota, Bu, yang jaraknya sih juga nggak jauh dari rumah nenek sebelumnya. Nah, di taman itu saya sering mengunjunginya dan di situ saya merasakan sangat merindukan nenek saya, Bu. Baik, Loli. Ibu mengerti perasaan dan posisimu saat ini. Tapi, Ibu tidak setuju dengan apa yang sudah kamu lakukan tadi. Kamu sudah tidak mengikuti 2 kegiatan rapat rutin MPK dan 2 kali tidak mengikuti kegiatan latihan Paskibra secara rutin, dan kamu tidak memberikan izin yang jelas atas ketidakhadiran kamu pada saat 2 kegiatan tersebut berlangsung. Kan di awal pendaftaran kan kamu sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti MPK dan Paskibraka. Di situ kamu harus dapat bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Jika kamu melakukan hal yang seperti ini, kamu artinya kamu membolos, dan ini adalah sikap yang tidak bisa ditolerin, sehingga kamu dapat dicap sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Baik, Bu, saya mengaku saya salah dan ya saya menyesal, Bu. Tapi di waktu itu tuh saya benar-benar merasa sendiri, Bu. Gak ada teman lagi. Tidak ada teman. Iya, Bu, saya saya sekarang tuh merasa sendiri, rasanya tuh putus asa. Sebentar, Lolita. Ibu kurang mengerti apa maksudmu. Tampaknya teman-teman kamu sangat peduli denganmu, karena kemarin itu teman-teman kamu yang melaporkan kepada ibu bahwa mereka mengamati perubahan sikapmu yang sangat signifikan. Mereka tahu bahwa sikapmu tidak biasanya. Mereka tahu merasakan perbedaan dari sikap dan perilaku kamu belakangan ini. Jadi setelah nenek saya meninggal, saya jadi merasa sangat kehilangan segalanya, Bu. Yang saya maksud gak ada temen itu bukan gak ada temen bercerita lagi, Bu. Ya karena nenek saya kan udah gak ada, Bu. Jadi saya jadi gak punya temen untuk cerita, Bu, di rumah. Jadi saat ini kamu kehilangan nenek kamu ya, Lolita. Kamu merasakan kesedihan dan kekhawatiran bahwa kamu tidak memiliki teman di rumah. Oh iya, Lolita, ibu dengar bulan lalu kamu menjuarai lomba menulis puisi di tingkat kabupaten ya. Dan ibu lihat juga di mading beberapa karya puisi tulisanmu itu terpapang jelas dan ibu sudah membacanya. Ternyata puisi kamu itu sangat bagus-bagus ya, Lolita. Ibu sangat menyukai karyamu ini. Apakah kamu senang menulis puisi, Lolita? Iya, Bu. Apalagi semenjak nenek mulai sakit kan, Bu. Jadi saya sering menuliskan perasaan-perasaan saya yang gak bisa saya ungkapkan dalam bentuk puisi atau enggak cerita, Bu. Oke. Itu kamu membawa buku apa, Lolita? Ini buku kumpulan cerita sama puisi, Bu. Isi perasaan saya sih, Bu. Bolehkah ibu melihatnya? Boleh, Ibu, silakan. Oke, ibu boleh membacanya? Boleh, Ibu. Oke, saya izin membaca ya, Lolita. Iya, Bu.
Banyak juga ya puisinya, bagus Iya, Bu. Tapi ini yang 2 terakhir kenapa belum selesai Loli? Hmm, saya akan selesaikan deh, Bu. Baik, coba Lolita selesaikan dulu ya. Iya, Bu. Sudah ada pulpennya? Sudah ada, Bu. Oke, Saya udah bawa. silahkan Lolita. Sudah? Sudah, Bu. Boleh Ibu melihatnya lagi? Boleh, Bu. Silakan. Oke, baik. Bolehkah Ibu membacanya? Boleh, Bu. Oke. Ibu akan membacanya Lolita. Iya, Bu. Ibu juga sangat tertarik dengan puisi terakhirmu ini. Rindu terdalam. Langit bergemuruh, bergemas akan runtuh. Mengoyak-oyak lubung sanubari, mencabik-cabik batin. Suaranya masih berdentang hebat. Rindu terdalam, perih teriris. Melumat, memendam kerinduan. Hening sepi tak terperi. Tercerabut dari titik kesesakan. Pudar rasa tersiram tak tersampaikan. Jauh menjauh merangkul sepi. Dingin tak terratapi pergi. Tinggalkan nestapa duka lara di hati. Tangis isak merangkai hari. Memeluk kenangan sejuta mimpi. Lukanya sangat menganga di lubuk hati. Aku rindu hadirmu nenek. Apakah Lolita bisa menceritakan atau menjelaskan makna dari puisi yang Lolita tulis ini? Ibu juga menjadi sedih membacanya Lolita. Iya, Bu. Coba Lolita jelaskan dulu ya. Ya, yang mencabik-cabik batin itu ya rasanya itu kan gimana ya, Bu ya, kalau kehilangan itu kan pasti batinnya tuh tersiksa banget ya, Bu ya. Ya. Lalu suaranya masih berdentang hebat, jadi sampai sekarang tuh suara nenek tuh masih terngiang gitu loh, Bu, di pikiran saya sampai sekarang. Makanya ya gitu, Bu, masih kangen banget. Rindu terdalam, perih teriris-iris, yaitu, Bu, merindukan orang yang udah nggak ada tuh kan sakit banget ya, Bu, rasanya. Kayak apa, mau kangen tapi nggak ada wujudnya tuh kan pasti meluapannya bingung gitu, Bu. Ya, Ibu paham. Hening sepi tak terperi. Ya sekarang semuanya kan jadi semenjak nenek nggak ada, jadi saya sendiri, jadi saya
kesepian. Bunda rasa tersiram, rasa tak sampai. Ya itu Bu yang tadi saya ceritain. Nenek udah gak ada, jadi rasa rindu saya gak bisa tersampaikan langsung gitu kan Bu, karena ya wujud nenek kan udah gak ada kan Bu. Oke Lolita, puisimu itu sangat bagus dan penuh makna. Sekarang kita akan lebih menggali masalahmu yang lebih dalam ya. Baik, sekarang bisakah Lolita merilekskan diri dulu setelah kamu mengungkapkan makna dari puisi kamu? Baik Bu. Sudah siap Lolita? Sudah Bu. Benar-benar rangkaian yang sangat penuh makna ya Lolita. Ibu sangat terharu membacanya. Makasih Bu. Sama-sama Lolita. Jangan sedih lagi ya. Ya Bu. Baik, sekarang kita akan fokus kembali pada masalahmu. Dimana tadi kamu menceritakan bahwa sudah menceritakan bahwa perasaanmu itu bingung dan sedih. Tapi kamu belum menyinggung tentang keberadaan orang tua dan adik kamu. Katanya kamu punya adik ya. Sebelumnya ibu ingin bertanya mengenai pekerjaan orang tua dan jadwal mereka dalam kesehariannya. Apakah Lolita bisa menjelaskannya? Bisa Bu. Jadi papa dan mama saya itu keduanya sama-sama bekerja Bu. Mama saya itu sebagai perawat dan papa saya itu sebagai general manager di sebuah perusahaan gitu Bu. Nah keduanya itu memiliki jam kerja yang hampir sama. Mama itu kerja dari jam 7:30 pagi sampai sekitar 4:30 sorean gitu Bu. Dan papa itu dari sekitar jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah semuanya itu kan papa sama mama itu dari pagi sampai sore semua ya Bu. Jadi ya sepulang sekolah saya sekarang di rumah sendiri Bu. Oke. Sendiri ya? Lalu bagaimana dengan adikmu? Kalau adik saya, dia kan pulang sekolah sekitar jam 11 dan pulangnya itu ke rumah tante saya dulu Bu. Kalau saya kan udah beberes rumah, terus baru saya jemput adik saya Bu. Begitu ya. Sekarang bagaimana dengan perilaku kedua orang tuamu terhadap dirimu, Lol? Sebenarnya kalau sama mama sih perhatian ya Bu sama anak-anaknya, sama saya, sama adik saya. Terus mereka tuh memenuhi kebutuhan kami berdua. Tapi saya ngerasa waktu mereka tuh lebih banyak untuk pekerjaannya Bu. Gitu ya. Lalu bagaimana dengan kedekatanmu bersama adik? Adik saya kan masih kecil ya Bu, dan sepertinya dia tuh cenderung cuek karena umur kami tuh selisihnya cukup jauh ya Bu, kurang lebih sekitar 6 tahunan gitu. Oke. Lalu bagaimana dengan perasaan bingung yang kamu ungkapkan di awal tadi, Lolita? Jadi gini Bu, saya tuh merasa bingung karena Karena apa, Lolita? Coba. Sepertinya silakan Lolita tulis perasaan Lolita di buku tadi. Lolita bisa menuliskan harapan-harapan Lolita dengan perasaan yang Lolita rasakan saat ini. sudah Bu. Sudah? Boleh Bu lihat?
kamu menuliskan bahwa kamu bingung melakukan apa setelah kamu beberes rumah, dan harapanmu kamu ingin segera pulih dari keterpurukan ini sehingga kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan berperilaku seperti biasanya lagi. Benar begitu, Lolita? Benar, Bu. Sekarang, apakah kamu tidak mau mencoba untuk bercerita kepada orang tua atau adikmu saja? Belum sih, Bu. Saya belum pernah coba. Kadang saya tuh takut kalau ingin cerita kepada orang tua saya, Bu. Soalnya kan mereka pulang kerja udah sore. Kadang keduanya tuh suka lembur. Terus kalau lembur kan pulangnya malam, Bu. Terus mereka kan pasti pulang ke rumah itu kan udah capek ya, Bu. Nah, saya takutnya tuh kalau saya cerita, saya tuh malah mengganggu waktu istirahat mereka, Bu. Kalau adik saya, dia kan belum ngerti ya, Bu, soalnya kan emang masih kecil, pasti dia nggak bisa ngerespon cerita saya juga kalau saya cerita ke dia, Bu. Baik. Ibu rasa jangan-jangan ketakutanmu ini muncul karena kamu belum sama sekali mencobanya. Sebab dulu kamu hanya terbiasa dengan nenekmu untuk menceritakan apa yang kamu rasakan dalam keseharianmu. Ya juga ya, Bu, kayaknya. Oke, Lolita, di sini Ibu akan ingin mengetahui yang menjadi apa harapanmu tadi. Tadi kan kamu sudah mengungkapkan bahwa kamu ingin melupakan perilaku-perilakumu yang sekarang ini. Kamu akan bangkit dan menjadi Lolita yang biasanya. Kamu akan ingin menjadi yang lebih baik lagi ya. Oke, harapanmu ini sangat bagus, Lolita. Ya, tentu ya, Bu. Setelah kepergian nenek saya mendapatkan pengganti teman cerita dalam keseharian saya, Bu. Ya, saya menaruh harapan penuh terhadap ya orang tua saya, terus teman-teman saya gitu, Bu. Oke, Ibu paham. Di sini Ibu akan merangkum sedikit sesi konseling kita dari awal sampai saat ini dulu ya, Lolita. Iya, Bu. Bahwa kamu mengatakan kamu mengalami perubahan perilaku yang sangat signifikan. Dari kamu yang seorang pribadi yang ceria, ramah, setiap orang kamu sapa, kamu selalu tersenyum. Tapi belakangan ini, akhir-akhir ini, kamu berubah. Kamu menjadi seorang yang murung, tidak menyapa orang lain ataupun tersenyum sedikit pun. Kamu sering menyendiri, sering duduk sendiri, sering melamun, sering merenung. Itu semua dikarenakan nenek kamu meninggal dunia sekitar 2 minggu yang lalu, sehingga kamu merasakan sedih dan kehilangan yang sangat mendalam. Kamu kehilangan teman untuk bercanda, bercerita, dan mengungkapkan semua perasaan kamu saat ini. Sehingga pada kesedihan yang mendalam itu, kamu memiliki masalah di sekolah, yaitu kamu mendapat teguran dan surat peringatan dari kedua kegiatan di sekolah, yaitu di ekstrakurikuler paskibraka dan MPK ya. Kamu tidak mengikuti rapat rutin MPK dan tidak mengikuti latihan rutin di paskibraka tanpa surat izin atau alasan yang jelas. Di situ kamu juga memiliki harapan besar untuk mendapatkan pengganti nenekmu dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi Lolita yang sebelumnya, yang sebenarnya menjadi Lolita yang ceria dan gembira. Benarkah demikian, Lolita? Iya, Bu, benar banget itu. Oke, Ibu rasa Ibu cukup sudah paham. Sekarang kita akan melanjutkan konseling ke selanjutnya untuk menggali dan mencari jalan keluar tentang masalahmu ini ya. Baik, Bu. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan masalahmu ini, Lolita ya. Ya, Bu. Oke, Ibu paham, Lolita. Sebelumnya, apakah Lolita memiliki rencana ke depannya atau pilihan rencana untuk Lolita ke depannya itu bagaimana? Mau bagaimana? Jika sudah ada, silahkan Lolita jelaskan alternatif-alternatif pilihan itu untuk
ke depannya? Coba Lolita jelaskan dulu. Baik Bu. Mm-mm. Jadi gini, saya tuh ada 3 alternatif pilihan. Ya, keputusan pertama itu saya akan berdiskusi dengan papa dan mama saya tentang masalah yang sedang saya hadapi. Yang kedua, saya akan mencoba bangkit dari keterpurukan ini, lalu akan mencari teman yang bisa saya jadikan sebagai teman cerita. Dan yang ketiga, menjadikan guru BK, ya ibu, salah satunya sebagai teman saya untuk cerita kayak gini, Bu. Oke, Ibu paham. Tapi dengan demikian, apakah Lolita bisa menjelaskan dari pro dan kontra dari ketiga pilihan Lolita tersebut? Jadi gini Bu, yang pertama itu kan mendiskusikan sama keluarga ya Bu ya, terlebih orang tua saya di waktu yang tepat. Tapi saya merasa bingung Bu. Nah, yang pertama tuh pro-nya, kalau misalkan saya ngomong ke orang tua saya, terus orang tua saya mengerti dan paham dengan kondisi dan keadaan saya, besar kemungkinan orang tua saya itu akan merubah sikap mereka dan akan lebih perhatian lagi kepada saya dan adik saya, Bu. Terus terlebih papa dan mama saya itu bisa jadi tempat cerita, ya tempat cerita buat saya kan, Bu, setelah saya kehilangan nenek saya. Tapi kontranya adalah yang pertama itu nggak menutup kemungkinan kalau orang tua saya itu akan tetap egois, Bu. Mereka tetap akan milih karir mereka, Bu. Yang kontra yang kedua itu yang udah saya kasih jelasin tadi, Bu, saya tuh takut permintaan saya yang ini tuh malah mengganggu papa dan mama saya, Bu. Nah, pilihan yang kedua itu kan mencoba bangkit, menjadi saya yang dulu dan berani untuk mencari teman yang benar-benar bisa saya percaya ya, Bu. Yang pertama pro-nya itu ya saya mendapatkan teman cerita, Bu, sebagai pengganti nenek saya yang sudah meninggal, karena saya kan lagi butuh tempat cerita, Bu. Nah, pro yang kedua itu membuat saya lebih lega dan senang karena udah nggak ada yang saya pendam kan, Bu. Tapi kontranya itu nggak menutup kemungkinan kalau saya bakal mengalami penolakan, Bu, dan salah dalam memilih teman sehingga ya ceritanya malah bakal kesebar kan, Bu. Itu kan malah tambah masalah. Dan pilihan yang ketiga itu adalah menjadikan guru BK sebagai tempat bercerita. Nah, pro-nya itu adalah yang kayak ibu bilang di awal, pasti cerita saya, curhat saya itu kan pasti akan aman kan, Bu. Akan aman dan terjaga. Nah, yang kedua itu pro-nya berpeluang mendapatkan saran yang dapat membantu, kayak saya lagi sesi konseling ini kan, Bu. Nah, tapi kontranya itu ya mungkin kan gak semua masalah bisa saya cerita ke ibu kan, Bu. Jadi kayak takutnya malah canggung, saya jadi nggak ngeluarin semua yang mau saya ceritain ke ibu. Terus yang kedua itu karena ibu kan harus ngajar juga, ibu harus masuk kelas, jadi kesulitan untuk mengatur waktu gitu loh, Bu, antara saya dan ibu, karena saya kan juga harus masuk kelas. Ya, benar. Itu sih, Bu. Tapi di sini saya merasa bingung ya, Bu. Merasa bingung? Iya, Bu. Kan saya memang udah punya pilihan ya, Bu. Tapi saya bingung gimana saya tuh bisa melakukan apa yang sudah saya pilih tadi itu loh, Bu. Oke. Jadi gini Lal, kita akan menganalisis rencana pilihan kamu masing-masing. Yang pertama di sini kamu menuliskan bahwa kamu ingin berdiskusi dengan orang tuamu. Kontra yang kamu hadapi yaitu kamu takut jika mereka tetap egois dengan pilihannya, yaitu tetap berfokus pada kerjaannya. Tapi di sini kamu harus tahu peran orang tua bahwa mereka harus memberi perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya, terutama mendengarkan cerita dari anak-anaknya. Kemudian pada yang kedua kan tadi kamu mengungkapkan bahwa kamu ingin mencari teman untuk
bercerita, untuk menjadi teman cerita kamu. Kamu akan lebih terbuka dengan mereka. Dan yang ketiga, dapat mencari guru BK sebagai teman cerita kamu. Tapi kamu takut jika kamu akan mengganggu pekerjaan guru BK tersebut. Sedangkan kamu ini sangat membutuhkan teman untuk bercerita. Jadi gini Lolita, semua ini akan menjalani prosesnya masing-masing. Dengan ketiga pilihanmu ini, Ibu rasa kamu sangat sudah memiliki persiapan. Jadi seperti saat ini tuh Ibu sangat mengerti dan paham akan pilihanmu ini. Tapi apakah Lolita akan lebih mempertimbangkan lagi? Gimana ya Bu, saya bingung deh Bu jadinya. Oke, jadi gini Lolita. Coba yang pilihan pertama tadi, sebaiknya Lolita dapat berdiskusi dengan orang tua Lolita tuh di waktu yang tepat, yaitu pada saat malam hari. Jadi nggak langsung dari orang tua pulang turun dari kendaraan Lolita langsung bilang, Ibu ayo kita diskusi, itu jangan. Biarkan mereka itu untuk beres-beres dulu, untuk beristirahat sebentar. Lalu di waktu yang tepat, ketika mereka sedang longgar atau sedang beristirahat sebentar, di situ Lolita bisa mengungkapkan apa yang isi hati Lolita, apa yang menjadi keinginan Lolita. Kemudian yang kedua itu mencari teman dan membuka diri Lolita supaya Lolita bisa mendapatkan teman untuk bercerita. Nah, di situ itu Lolita bisa untuk menjadi Lolita yang sebelumnya. Lolita harus berani untuk bangkit dan percaya diri. Lolita harus menjadi orang yang ceria kembali supaya Lolita dapat membuka diri Lolita, sehingga Lolita tahu mana teman yang benar-benar mau menjadi teman Lolita dan menjaga rahasia Lolita. Di situ Kak Lolita harus selektif dalam memilih teman. Lolita tahu bahwa si A ini sepertinya kurang baik untuk menjaga kerahasiaan. Si C ini ternyata lebih baik, lebih bisa menjaga kerahasiaan. Nah, di situ Lolita bisa untuk memilih berteman dengan si C ini tadi. Kemudian yang pilihan ketiga, bercerita, menjadikan guru BK sebagai teman cerita. Nah, di sini itu ada alternatifnya, yaitu Lolita bisa membuat janji dulu kepada ibu atau guru BK lainnya. Nah, di situ tuh Lolita bisa menghubungi kami dulu sebelum melaksanakan pertemuan. Nah, kami tentu akan mengutamakan juga untuk kepentingan anak didik kami. Nah, di situ kami akan mencarikan waktu yang longgar untuk kita bisa bertemu dan berkonseling seperti ini. Ya Bu, saya udah mulai cukup paham ya Bu. Tapi sepertinya untuk pilihan bercerita dengan guru BK kayaknya gimana ya Bu, saya kayaknya juga bakal kurang nyaman gitu deh Bu. Saya juga takut deh. Oh gitu ya Lolita. Ya. Berarti pilihan nomor 3 ini kita hapus dulu ya. Jadi kita akan berfokus pada pilihan yang pertama dan kedua, yaitu kamu memberanikan diri untuk berdiskusi dengan orang tuamu terkait masalahmu ini. Dan pilihan kedua, kamu mau untuk bangkit dan mencari teman untuk dijadikan teman cerita tentang apa yang kamu rasakan pada keseharian kamu. Saya mengerti Bu, sepertinya saya akan lebih memilih alternatif pertama ya Bu. Nanti sepulang sekolah saya akan mencoba diskusi sama papa dan mama saya ya Bu. Oh iya Lolita, kamu kan memiliki hobi menulis. Nah, di situ juga kamu dapat manfaatkan hobimu kamu menulis itu. Tadi kan kamu sudah membuat banyak puisi nih. Bagus-bagus juga. Nah, di sini itu kamu juga bisa mengungkapkan cerita kamu, perasaan kamu ke dalam tulisan. Jadi nggak cuma puisi saja. Kamu bisa menjadikan tulisan itu seperti Dear Diary. Oh, iya Bu. Jadi kamu bisa bercerita dengan tulisan kamu. Jadi ketika
benar-benar ada keperluan yang urgent terhadap orang tua kamu, kamu tidak bisa memaksakan itu, karena itu adalah kepentingan yang sangat penting. Nah, di situ kamu dapat mencari alternatif lain, yaitu dengan menuliskan perasaanmu atau bercerita tentang apa yang kamu rasakan ke dalam buku, ke dalam tulisan. Jadi kamu tuh bebas untuk menulis apa yang kamu rasakan ya. Ini disebut dengan menulis bebas. Kamu juga bisa untuk menuliskan perasaan kamu dalam bentuk puisi. Kayak gitu bisa ya Bu ya? Iya Lolita, bisa. Karena kamu juga cukup bagus ini dalam merangkai kata-kata. Ibu juga sangat bangga dengan kamu ini, banyak sekali kata-kata kiasan yang sangat bermakna. Kayaknya saya akan lebih nyaman kalau lewat tulisan deh Bu ya kayaknya. Oke, baik. Sekarang Ibu lihat kamu sudah lebih baik, Lolita. Sekarang kamu dapat menyelesaikan masalahmu dan mengambil keputusan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Iya Bu, saya akan mencoba bangkit dari keterpurukan ini dan berdiskusi dengan orang tua saya, dan ketika orang tua saya memang sudah benar-benar dalam kondisi sibuk atau capek setelah mereka kerja, ya saya dapat menuliskan cerita saya ke dalam tulisan seperti saran Ibu tadi. Oke, baik Lolita. Ibu sangat bersyukur dan setuju dengan apa yang kamu ambil dalam keputusanmu ini. Oke, sekarang kita akan melanjutkan sesi konseling. Oh ya, tapi Lolita, kita sudah berada di penghujung sesi konseling. Di sini Ibu akan merangkum dan meringkas sesi konseling dari awal sampai akhir. Tapi sebelumnya Ibu akan bertanya tentang perasaanmu saat ini. Bagaimana Lolita setelah mengalami beberapa fase konseling tadi? Jujur sih Bu, saat ini saya merasa lebih lega ya. Kayak saya sudah tahu jalan keluar apa yang bisa saya pilih dalam menyelesaikan masalah saya Bu. Dan yang saran-saran yang udah Ibu kasih ke saya akan saya coba nanti lakukan sih Bu. Oke Lolita, sekarang Ibu akan meringkas proses konseling kita. Jadi masalah kesedihan dan perubahan sikapmu ini ternyata berasal dari kesedihan yang sangat mendalam karena kepergian nenekmu sekitar 2 minggu yang lalu ya. Nah, di situ kamu mengalami perubahan sikap yang sangat signifikan, dari yang kamu ceria, kamu ramah, kamu happy, kamu gembira, menjadi Lolita yang sedih, murung, menyendiri, dan tidak seperti Lolita biasanya. Nah, dengan kesedihan dan perubahan sikapmu ini, kamu malah mendapatkan masalah baru, yaitu kamu mendapatkan surat peringatan dan teguran dari 2 kegiatan sekaligus, yaitu tidak mengikuti rapat rutin MPK dan tidak mengikuti latihan paskibraka. Dan itu pun kamu tidak memberikan izin yang jelas kepada mereka. Sehingga kamu menjadi lebih terbebani atas semua masalahmu ini. Dari yang kamu sudah merasakan sedih atas kepergian nenekmu, ditambah dengan masalah yang baru ini. Nah, di situ kamu memutuskan untuk berkonseling dengan Ibu. Nah, di sini juga kamu sudah mengungkapkan 3 pilihan tadi ya, Lolita. Nah, kita sudah mendiskusikan juga bahwa pilihan yang ketiga kita hapus, yaitu pertama kita akan berfokus pada memberanikan diri untuk berdiskusi dengan orang tua di waktu yang tepat, dan yang kedua adalah memberanikan untuk membuka diri dan mencari teman untuk dijadikan teman cerita yang tepat, itu dengan menyeleksi dan memilah teman-teman yang mana yang baik untuk dijadikan teman cerita. Sehingga di sini kamu memutuskan untuk memilih dalam memberanikan diri untuk berdiskusi dengan kedua orang tuamu. Tapi di sini kamu juga memiliki hobi dan bakat dalam menulis. Kamu sudah memutuskan jika ketika nanti orang tua kamu sedang benar-benar sibuk urgent dalam pekerjaannya, ataupun mereka sedang dinas keluar kota, kamu dapat bercerita dengan menuangkan perasaan dan pikiran kamu ke dalam bentuk tulisan. Kamu bisa menuliskan secara bebas atau apa yang kamu rasakan. Kamu juga bisa menuliskan
apa sih yang kamu rasakan saat ini, kamu bisa menuangkan kan ke dalam bentuk tulisan bebas, puisi, ataupun lain sebagainya yang membuat kamu itu lebih nyaman, lebih plong dalam pikiran kamu. Sehingga mungkin dengan demikian kamu bisa untuk menyelaraskan hati dan pikiran kamu akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Lolita. Iya, Bu. Apakah benar demikian? Benar sekali, Bu. Oke. Kita akan Oke, baik. Sekarang apakah ada yang ingin Lolita sampaikan lagi? Untuk sekarang nggak ada sih, Bu, udah cukup. Kan saya juga udah merasa lega dan mulai tahu titik nyaman saya, Bu. Oke, syukurlah Lolita, Ibu juga sangat senang mendengarnya. Terima kasih banyak ya, Bu, atas bantuannya untuk saran-sarannya dan mau terima saya untuk konseling sama Ibu. Sama-sama Lolita. Tetap semangat ya, Ibu juga senang jika anak murid Ibu ini selalu untuk mau terbuka dengan Ibu tentang apa yang masalahnya. Jadi Ibu bisa membantu kalian semua untuk menyelesaikan masalah, dan Ibu harap semua anak didik Ibu itu tidak memiliki masalah ataupun bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi mereka dapat belajar dengan tenang dan nyaman. Oke, Semangat ya Lolita. Ya, Bu, terima kasih banyak. Kalau gitu saya izin balik dulu ya, Bu. Saya masih ada lanjut kelas lagi. Oke, baik. Ya, Tetap Bu. semangat Lolita, Ya. semoga berhasil. Ya, ini Silakan. saya boleh ya, Bu. Oh iya. Saya Terima pamit kasih dulu ya ya, Bu. Lolita. Iya, Terima kasih, sama-sama. Bu. Ya, Mari. silahkan hati-hati ya Lolita. Iya, Bu.